Orang soleh akan habiskan waktunya untuk ibadah, bukan habiskan waktu untuk sikap yang aneh-aneh dan konyol serta hidup penuh settingan. Kelak mulutmu akan dikunci, tangan dan kaki akan menjawab dan tak akan lagi berkelah. Sebenarnya antara oknum dukun dengan ulama atau kiai itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasul. Di videoku kali ini aku akan mengajak kalian semuanya membicarakan beberapa hal dengan pemberitaan-pemberitaan pada saat ini di media massa. Kemudian banyaknya orang yang semakin berbondong-bondong pergi ke dukun atau oknum dukun, dikiranya itu kiai atau ulama karena mereka berpenampilan ulama. Ini sebuah keprihatinan yang luar biasa, dan bahkan banyak kemudian anak-anak yang nyantri. Ini keprihatinan. Beberapa hal yang akan aku sampaikan. Yang pertama adalah ada beberapa oknum dukun saling mengadu kemampuan termasuk mereka berhadapan-hadapan antar satu oknum dukun dengan satu oknum. Mereka juga settingan. Yang kedua, lovers ataupun haters, mereka dua-duanya adalah aset bagi si oknum dukun itu. Jadi ada oknum dukun yang mempunyai pengikut banyak, mereka akan selalu dilihat dan kemudian diperhatikan. Banyak kejanggalan-kejanggalan digital dari mereka, melakukan pembodohan publik. Mereka melakukan penyembuhan, pengobatan, akan tetapi dibarengi dengan trik yang benar-benar sudah terbongkar, akan tetapi mereka tidak mau mengakui apa yang mereka lakukan dengan settingan mereka, dan mereka tidak mau meminta maaf kepada netizen, khususnya kepada orang-orang yang menjadi korban mereka, korban dari penipuan dari pengobatan yang dibarengi dengan trik-trik yang sebenarnya sudah Kenapa sampai sekarang tidak tersentuh hukum? Karena aturan kepolisian, siapapun korbannya itu yang bisa melaporkan karena tidak satupun orang yang merasa menjadi korban berani lapor maka kemudian sampai sekarang oknum dukun ini pun masih berkeliaran dengan bebas. Ini adalah satu keprihatinan yang luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini ulama cukup resah dengan maraknya penampilan mereka di media. Benar ataupun salah di mata Allah bukan pengakuan mulut saja sebenarnya, akan tapi tindakan di lapangan. Ternyata di lapangan mereka juga memperlihatkan settingan-settingan yang aneh-aneh yang sebenarnya kalau disesuaikan dengan syariat biasanya ada yang tidak sinkron apalagi sampai bertentangan Ini keprihatinan yang luar biasa Yang kelima, berani sumpah soal keris dari tokoh-tokoh tertentu seperti ada yang mengatakan bahwasanya keris tersebut dari pengawal Bung Karno, umurnya lebih dari 100 tahun. Lihat sendiri, bisa cek sendiri, bisa dicari sendiri ada beberapa hal yang sengaja mereka tonton kepada publik atau kepada masyarakat secara umum. Yang keenam, siapapun harus mau saling mendengarkan nasihat, peka dan berpikir dari nasihat orang lain. Biasanya mereka, para oknum dukun ini merasa sudah benar, seakan-akan menutup telinga dari nasihat-nasihat yang diberikan ulama ataupun para kiai. Dukun ini semakin marak, dan parahnya banyak orang yang semakin banyak mendatanginya atau anak-anak yang kemudian nyantri ke sana. Kenapa bukan ke kiai atau ke ulama? Mereka menganggap itu benar. Yang kedelapan, meski duel berapa kali pun tapi settingan, pasti akan adem dan gak akan pernah sampai salah satu dari mereka mati. Dua-duanya akan berhenti karena akan berurusan dengan polisi. Ini yang dilakukan oleh oknum, itu namanya settingan. Walaupun mereka seakan-akan dua tangan menggenggam, saling cotos dengan settingan mereka seperti tenaga dalam dan lainnya, ujung-ujungnya mereka akan seperti film anak-anak Dipsy Lalapo. Inilah yang disebut settingan. Nggak akan pernah terjadi mereka salah satunya sampai mati, yaitu yang disebut settingan. Nah, ini yang kita khawatirkan teman-teman semua. Ini banyak diikuti dan orang banyak percaya seakan-akan ini ulama atau kiai ataupun ustadz karena memang kostum mereka memakai kostum ulama, baik itu jubah ataupun surbat. Ini keprihatinan sekali lagi. Yang ke-9, puncak takabur daripada mereka adalah menantang orang se-Indonesia. Silahkan kalau mampu dan bisa santet saya, silahkan santet. Sombong itu bisa takabur dan lain sebagainya. Kemudian
Yang ke-10, mereka itu gak pernah mau mengantongi ego dan tidak menerima nasihat, tetap merasa bahwa apa yang mereka lakukan benar adanya, membawa-bawa bahasa yang dinukil dari Al-Quran, kemudian aurat-aurat yang dilakukan oleh para ulama dan kiai, akan tapi ujung-ujungnya nanti juga dicampur dengan hal-hal atau bacaan-bacaan yang lain. Yang ke-11, sebenarnya sama-sama tukang drama. Ada kelompok mereka katakan sebagian yang lain tukang drama, akan tetapi mereka lakukan juga drama pula. 12, ketika ditanya apa benar pengobatannya dengan trik, jawabnya mupeng, artinya hanya mengikuti kata hati. Kalau hatinya ingin dengan dedaunan ketika mengobati, ya dengan dedaunan dan lain sebagainya. Tidak dijawab za atau tidak, trik atau tidak, kemudian bohong atau tidak. Seharusnya jawabnya iya atau tidak, ya. Dengan trik atau tidak, seharusnya jawabannya begitu. Akan tetapi kemudian dipelintir dan mupeng terus. Jika saya mengobati, maka dengan kata hati saya. Kalau kata hati saya ingin mengobati dengan dedaunan, ya maka kemudian saya mengobatinya dengan dedaunan. Terus mupeng aja ya. Seharusnya jawabannya singkat, iya apa tidak, bohong apa tidak, kelapa yang kemudian bolong benar apa tidak. Itu saja ya apa yang mereka lakukan di lapangan ya. Padahal intinya kelapa itu bolong ya atau tidak, keris yang digunakan untuk mengobati itu benar-benar keris yang memang bohong apa tidak, menggunakan keris itu dengan trik apa tidak, keris bohongan apa keris benar. Jawabannya mupeng. Dan sebenarnya track record mereka itu ya seperti itu ya. Mereka pandai berkilah ya, mereka pandai berbicara ya, mereka berbicara dengan bumbu-bumbu bahasa-bahasa atau doa-doa ya, baik itu dari Al-Quran atau nukilan-nukilan kata-kata dari hadis ya, ataupun terjemahan-terjemahan. Dan ketika mereka dikritisi, mereka juga tidak mau. Semua akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Tahu. Selalu seperti itu ya. Nah, di akhirat mulut mereka akan ditutup, tangan dan kakinya akan menjawab dan akan menjadi saksi, gak bisa muter-muter lagi dengan jawaban-jawaban yang sengaja mereka bukan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua. Perdukunan makin dipercaya, dianggap kiai karena atribut kiai dan ulama ini yang sering dipakai ya, yang sering kita temui ya di lapangan. Yang ke-14, dulu selama saya cari ilmu hikmah itu tidak pakai kembang dan yosua. Bahkan walaupun tidak pakai saran, hatiku masih merasa risau, terutama pada saat malam hari bertafakur. Maka hati ini akan berpikir, benar apa salah ya yang aku kerjakan dan aku lakukan. Kenyataannya di lapangan awalnya memang menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran, dan kemudian juga ya kata-kata mereka ada yang dinukil dari hadis, yang kemudian doa-doa yang diambilkan dari doa-doa oleh para ulama dan ustadz ya. Akan tetapi akhirnya kemudian juga menggunakan kembang, ada yosua dan lain sebagainya. Nah, pengalaman aku ya dulu itu tidak menggunakan hal-hal semacam itu ya. Kalaupun toh kemudian bertemu ya dengan cara-cara seperti itu menggunakan kembang dan yosua, hati ini menjadi resah ya dan gelisah, dan kemudian benar nggak yang aku lakukan ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan di media banyak menggunakan itu dan banyak ditontonkan. Namun ternyata perdukunan ini makin dipercaya, dianggap kiai ya karena atribut-atribut tersebut ya. Yang ke-15, jika kita bergerak di bidang supranatural makin lama akan digiring pada kesalahan-kesalahan yang tidak terasa, keberanian yang makin ngawur, menarik kesimpulan dengan menuruti pikiran dan kata hati. Ingat, setan itu akan mengajak pada 100 kebaikan, 99 ngajak benar, termasuk ngajak zikir dan lainnya. Ya, setan itu dari nomor 1 sampai nomor 99 itu mengajak kebaikan, masuk mengajak ngaji dan lain sebagainya. Tapi ingat, kadang-kadang setan itu mengajak ya angka yang ke-100, menjerumuskannya ke dalam api neraka ya, sehingga orang kadang-kadang terpedaya ya. Kadang setan itu mengajak kebaikan banyak sekali ya dalam beberapa hal ya, mengaji, kemudian beramal, menolong orang, amaliyah keseharian. Ada kalanya ternyata dia menjegal. Nah, inilah yang patut kita hati-hati di sini, sehingga banyak sekali ya para oknum dukun ini yang merasa benar. Yang ke-16, karomah itu bukan untuk konten. Wali tidak melakukan syuting harian. Wali tidak akan cari AdSense. Setiap hari waktunya akan digunakan untuk mengurus umat, berzikir dan menangis. Ya, inilah bedanya teman-teman semua ya. Mengaku wali tapi ngurusi AdSense. Mengaku wali akan tetapi selalu syutingan harian. Nah, wali dari mana? Dari Hong Kong ya. Wali tidak mengurusi itu, bahkan ada mak yang keras ya, di syuting aja tidak mau, dipublikasikan aja tidak mau ya. Wali kok ngurusi syuting harian ya, wali kok ngurusi AdSense ya, wali dari mana ya. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Baik, kalaupun toh ada yang mentok ya, yang
ngurusi syuting, yang ngurusi action itu pasti ya santrinya ya, itu pun kiainya, ulamanya tidak akan banyak berkecimpung dan tidak akan banyak menanyakan itu. Ya waktu ngaji ya ngaji, ketika ada orang syuting ya udah cuekin gitu aja. Ke-17, kiai atau ulama itu hanya berdoa, memberikan doa berkah yang datangnya dari Tuhan atau Allah. Haibah dan mahabbah jadi karisma, karena kewalian sampai derajat wali itu karena istiqomah di dalam bersyariat, sholat ya, puasa ya, berhaji kalau memang sudah mampu, seperti itu ya. Bukan aneh-aneh, bukan pura-pura ini dan itu, bukan settingan, bukan supranatural dari benda-benda ya, apalagi yang memakai atribut benda-benda, baik itu di tangan, di leher, di kuping, di kopiah dan lain sebagainya ya. Bukan dari itu, tapi amaliyah keseharian sesuai syariat. Wali tidak akan saling menantang, perang laga yang pasti double karena gak pernah ada yang mati, hanya panggung sandiwara meski salah satu ada yang berdarah-darah, pasti bakal rangkulan dan acting saling memaafkan dan pamer. Sekali lagi ya, pamer ya, sekali lagi aku ulang ya, pamer kelembutan hati untuk mengampuni lawannya yang pasti tidak akan pernah dibunuhnya. Saling menghantam, seakan-akan saling membunuh, tapi settingan akhirnya berpelukan dan pamer memaafkan. Itu double teman-teman semua. 19, jika ada dua orang pinter, satu dukun satu kiai atau ulama, silahkan datang ke ulama. Ciri-ciri secara fisik, ciri-ciri yang paling gampang. Pertama antara lain dia itu punya doa dan memberikan doa yang jelas sumbernya. B, tidak pakai atribut-atribut benda-benda, baik itu di tangannya, lehernya dan lain sebagainya. Jadi mereka ya tawadu, dinglu ya. Dinglu itu begini teman-teman semuanya ya. Tidak begini ya, apalagi menggunakan jargon-jargon yang aneh-aneh ya di media massa, kemudian senyum-senyum di ABG ya, kemudian berjingkrak-jingkrak ya di media ya, dan lain sebagainya, aneh-aneh ya, apalagi jargon-jargon yang kemudian mereka cekikikan. Tidak ada ulama ya ataupun kiai yang seperti itu teman-teman semuanya ya. Meski pakai tasbih cuma untuk menghitung putaran zikir, bahkan tidak pakai tasbih pun mereka juga bisa. Paling banter mereka pakai tasbih, karena bukan berdasarkan hitungan ya, akan tetapi kemantapan di dalam hati, keikhlasan dan kedekatan kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Tidak acting di hadapan manusia, kalaupun toh melakukan hanya untuk motivasi dan memantik umat ya, untuk fastabiqul khairat. Tidak akan berpose dengan perempuan-perempuan cantik yang umbar aurat seperti endorse. Mengatakan kiai, mengatakan ustadz ya, satu panggung artis cantik yang bajunya di atas dengkul. Maaf ya, ini ulama cap apa? Aneh. Apapun dalihnya, karena dalih itu hanya di dunia, di akhirat mulutnya akan ditutup ya, sementara tangan dan kakinya akan menjadi persaksian. Yang ke-20, oknum ini sudah didemo oleh masyarakat dan tempat praktek resmi ditutup, tapi nekat ya terima tamu terus, berarti melanggar dengan terang-terangan ya. Kita patut prihatin, aparat kemana dengan demo ya, tapi mereka sengaja terus praktek membuka diri. Alasan mereka apa? Kalau ada orang yang sakit dan benar-benar membutuhkan pertolongan, yang bertanggung jawab siapa? Itu kata mereka, ini sebuah opini. Masih banyak kiai yang bisa mengobati, banyak ulama yang bisa mengobati, masih banyak ustadz yang bisa mengobati. Yang bertanggung jawab siapa kalau ada orang yang sakit? Ulama, kiai ya, ustadz, masih banyak yang bisa mengobati, bukan dukun dan dokter. Kalau ada orang yang sakit, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana kalau mati? Bagaimana kalau mereka parah ya? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya ulama yang bisa mengobati ya, kiai, ustadz, dokter ya. Yang bisa mengobati banyak, yang menyembuhkan Allah. Mereka pun nggak bisa menyembuhkan, lagi-lagi dalihnya yang menyembuhkan Allah ya. Jangan mudah tertipu. 21, kita prihatin tamu dan santri makin bertambah. Ingat, dukun dan ulama itu berbeda. Jangan kebiah uyah. Perdukunan makin subur ya, karena bertopeng kiai dan ulama. Inilah beberapa catatan ya, kenapa kemudian aku sampaikan beberapa hal ini, karena sebuah keprihatinan yang luar biasa ya. Oke, semoga sukses untuk kita semuanya, selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan rezeki yang halal barokah ya, tentunya dari arah mana saja yang kita tidak akan pernah tahu ya, min haitsu la tasib ya, dan kemudian digelontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air bah yang tumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, deras tanpa batas. Kemudian juga diberikan biwir ta'bin wala masyaqatin ya, rezeki yang kita kumpulkan ini tanpa susah payah ya, akan tetapi hasilnya luar biasa ya. See you on the next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.